Kali ini catatan penting dan kritis dari Bapak Dr. Haidar Alwi yang berjudul Kembali ke Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Dasar 1945 untuk Indonesia sejahtera dan maju. Begini, sahabat, kalau kita melihat negara-negara tetangga yang mendahulukan kepentingan pembangunan ekonomi kerakyatan dari tingkat terbawah seperti Jepang, Korea, Cina, Singapura, dan Malaysia, Indonesia sudah sepatutnya melakukan hal yang sama sejak semula. Namun, kenyataannya tidak demikian. Sistem ekonomi Indonesia sejak kemerdekaan yang sudah hampir 77 tahun umurnya, hampir sama saja dengan kita selama sekian abad berada di bawah penjajahan asing. Sistem ekonomi yang berkembang sampai saat ini masih bersifat liberal kapitalistik pasar bebas, sekaligus dualistik. Padahal, sahabat, Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Itu tercantum di pasal 33 ayat 1. Kemudian, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Itu di pasal 33 ayat 2. Lalu, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat di pasal 33 ayat 3. Dan perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional di pasal 33 ayatnya yang keempat. Lalu disambung lagi dengan pasal 34 ayat 1, di mana dikatakan fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Ayat yang kedua, negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Dan ayat yang ketiga, negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Nah, tentang ekonomi dualistik, semua itu yang diimpikan para penggagas dan pendiri republik ini. Sementara yang berjalan dan dipraktekkan selama ini justru sebaliknya. Selain karena terlalu lama dijajah, juga karena sistem sosial budaya yang dimiliki oleh bangsa ini yang dominan adalah feodalistik, hierarkis vertikal, sentripetal, etatik, nepotik, dan bahkan despotik. Alhasil, sahabat, itulah yang berlanjut sampai hari ini, yaitu sistem ekonomi yang dualistik. Terbentuklah jurang menganga antara 95% penduduk yang merupakan rakyat kebanyakan, yang sejak semula hidup dalam kemiskinan, kebodohan, dan terbelakang, dan penyertaan sekitar 5% dari ekonomi yang menumpuk di sektor non-formal. Sementara 5% lainnya umumnya konglomerat menguasai 95% kekayaan ekonomi negeri ini, dari hulu sampai ke muara, di darat, laut, dan bahkan udara di negara kepulauan terbesar di dunia ini. Antara harapan seperti dituangkan dalam pasal 33 dan 34 Undang-Undang Dasar 1945 dan kenyataan yang dihadapi bagaikan siang dan malam. Orang Jepang, Korea, Cina, Singapura, dan Malaysia bangga dengan negeri dan tanah airnya karena mereka sendiri yang punya dan menguasai bumi, air, dan segala isinya yang dinikmati oleh rakyatnya sendiri. Kalaupun ada orang luar yang ikut serta, mereka adalah tamu dan tunduk kepada ketentuan-ketentuan yang berlaku. Di kita, Indonesia, sebaliknya, kita malah bagaikan tamu atau orang asing di rumah sendiri. Tanah, air, dan bahkan udara yang kita rawat secara turun-temurun dari nenek moyang kita, hanya namanya yang kita punya. Tetapi praktis seluruhnya mereka yang kuasai. Padahal, sahabat, alangkah luas, kaya, dan indah negara ini, sehingga menempati 4 terbesar di dunia. Akan tetapi, kita hanya menguasai secara de jure di atas kertas, de facto dikuasai kapitalis mancanegara dan konglomerat. Ya, boleh dibaca sebagai 9 naga yang sekarang konon kabarnya sudah menjadi 10 naga, di mana naga satunya adalah kerabat salah satu anggota kabinet yang sudah mencengkamkan kukunya sejak dulu.
Lihatlah, hampir semua warga Indonesia terkaya ukuran dunia adalah mereka, yaitu para konglomerat 10 naga. Diselingi 1-2 elite non 10 naga yang hidup sengaja mendekat dan atau bagian dari api unggun kekuasaan itu. Untuk mengembangkan usaha makro di bidang perkebunan, kehutanan, galian alam misalnya, pemerintah bahkan mengambil alih tanah ulayat milik rakyat yang dipusakai turun-temurun. Tanah itu lalu diserahkan berupa hak guna usaha yang bisa diperpanjang setelah 30 tahun ke kapitalis mancanegara dan konglomerat. Sekali tanah ulayat menjadi tanah negara, kendati sudah habis masa pakai ataupun tak lagi dipakai, tak juga bisa dikembalikan ke pemiliknya, yaitu rakyat. Hal itu hanya karena penafsiran ayat 3 pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang sangat negara sentris, harfiah bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Sahabat, kata dikuasai secara harfiah tentu saja tidak sama dengan dimiliki. Pemiliknya tetap adalah rakyat yang mengulayati tanah itu secara turun-temurun. Jelas sekali bahwa negara sama sekali tidak berpihak kepada rakyat, tetapi kepada para kapitalis multinasional dan konglomerat 10 naga yang sekarang menguasai bagian terbesar dari tanah rakyat itu. Sekarang yang namanya tanah ulayat di mana-mana habis, tandas sudah. Alangkah tragis mengingat semua ini terjadinya justru di alam kemerdekaan. Ukuran keberhasilan pembangunan bagi penguasa negara jadinya bukan siapa dan seberapa besar hasilnya dinikmati oleh rakyat, melainkan berapa dan target yang diinginkan tercapai dalam angka-angka statistik. Pencapaian target itu dalam kenyataannya nyaris diborong habis oleh para kapitalis yang sesungguhnya menggerakkan roda ekonomi nasional. Lalu rakyat kebanyakan, kelompok ini hidupnya masih seperti itu juga dari waktu ke waktu, rezim berganti rezim. Sementara rakyat kebanyakan rata-rata memiliki tanah kurang dari 0,5 hektar per keluarga. Jutaan hektar tanah ulayat diserahkan oleh negara kepada para pengusaha kapitalis multinasional dan konglomerat. Kerjasama triumvirat kapitalis multinasional dan konglomerat di bawah lindungan elite penguasa negara yang pribumi inilah yang menggelindingkan ekonomi Indonesia selama ini. Sementara rakyat kebanyakan yang merupakan ahli waris sah republik ini tetap saja hidup melarat dalam kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan. Walau janji-janji dilontarkan oleh penguasa di masa setelah reformasi yang sudah berjilid-jilid sampai sekarang ini, masih ada saja yang tertulis di atas kertas yang tak segera terlihat ada implementasinya, seperti program kredit usaha rakyat dan entah apa lagi namanya itu. Jangan-jangan itu pun hanya janji gombal karena sebentar lagi tahun 2023 merupakan tahun politik pula. Kemudian soal akibat salah urus. Bagaimana ke depannya? Menurut Pak Haidar Alwi, akan seperti ini juga tanpa perubahan struktural yang berarti, yang sifatnya harus fundamental, mendasar, atau seperti selama ini juga sekedar tambal sulam di permukaan yang esensinya itu ke itu juga. Kuncinya sahabat ada pada diri kita sendiri, terutama pada kelompok elite di rakyat kebanyakan yang secara politis mengendalikan negeri dan negara ini. Seperti kita lihat selama ini mereka, yaitu para elite kita kebanyakan, sekedar menumpang di biduk ke hilir. Mereka lebih suka menerima daripada memberi, lebih suka dilayani daripada melayani sesuai tugas mereka sebagai abdi negara. Tanpa bersusah-susah mereka menerima upeti berbagai macam yang jumlahnya bisa tak termakan di akal sehat kita. Mereka datang dari semua lapisan birokrasi, dari eksekutif, legislatif, yudikatif, polisi maupun militer. Dari orang pertama di tingkat atas sampai ke tingkat bawah, di pusat maupun di daerah. Dengan kebebasan pers yang kita nikmati sekarang, semua borok ini jadi terbuka. Tahulah kita betapa sakit negara ini sehingga dunia menjulukinya sebagai salah satu dari negara terkorup di dunia. Menurut Transparansi Internasional, Indonesia telah mengeluarkan Indeks Persepsi Korupsi atau IPK, Indeks Persepsi Korupsi, pada 25 Januari 2022 yang baru lalu. Pada indeks tersebut, posisi Indonesia berada di peringkat 96 dari 180 negara.
kita sesungguhnya sedang berada di tepi jurang kehancuran sebagai negara akibat salah urus dan akibat dari sistem sosial dan budaya politik yang kita anut selama ini. Yang berbeda antara yang diucapkan dan yang dilakukan. Pilihannya tinggal satu, kembali ke pangkal jalan dengan mempraktekkan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pasal 33 dan 34, secara jujur dan konsekuen, atau kaput, selesailah kita. Demikian catatan kritis dari Bapak Dr. Haidar Alwi tentang kembali ke pasal 33 dan 34 Undang-Undang Dasar 1945 untuk Indonesia sejahtera dan maju. Dengan ini kita diingatkan kembali, kiranya bisa menjadi perspektif. Kita jumpa lagi di session berikutnya. Terima kasih.